Kalau memang keistimewaan-keistimewaan ini memaksa seseorang untuk dijadikan Tuhan, maka yang berhak untuk dipertuhankan di sini adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ada beberapa hal lagi. Kalau memang Isa alaihissalam itu dianggap sebagai Tuhan karena lahir tanpa ayah, ada yang lebih daripada Nabi Isa alaihissalam, lahir tanpa ayah, tanpa ibu. Siapa itu? Nabi Adam alaihissalam. Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Ayah Sofia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging, lebih seringnya makan umbi-umbian. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pedalaman Semoy Laklak, Mu'alaf Bolang Mongondo, Mu'alaf Pedalaman Uwi Malingku, wilayah garis pemurtadan Malang Selatan, Mu'alaf Kepulauan Sangihe, Mu'alaf Pegunungan Donggala, dan lain-lain, dengan ketentuan sebagai berikut. Tetap teguh hidup dalam keimanan, perintah Allah dilaksanakan, Quran dan Sunnah menjadi pedoman, hidup pun penuh kebahagiaan, takkan merebak segala kemungkaran, takkan berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini ada sebuah pertanyaan. Kita ambil dari ada pertanyaan ini tentang apa yang ada dalam surat Maryam ayat 31. Di situ Allah SWT menjelaskan tentang Nabi Isa alaihissalam. Dalam ayat itu wa ja'alani mubarakan, dijelaskan Allah mengkisahkan tentang sosok Nabi Isa. Dalam ayat Al-Quran, kitab suci umat Islam, dijelaskan wa ja'alani, dan Tuhan menjadikan saya mubarakan, itu diberkahi. Isa diberikan keberkahan oleh Allah SWT, oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ainama kuntu, kata Isa, dimanapun aku berada. Jadi dimanapun Isa alaihissalam itu berada, ia selalu membawa keberkahan untuk umatnya. Karakter ini juga ada pada Nabi Muhammad SAW. Dimanapun Nabi Muhammad SAW itu berada, selalu membawa berkah. Beliau dari kecil semenjak beliau lahir juga membawa berkah. Sebagaimana dikisahkan dalam kitab-kitab tarikh, ini ada beberapa sejarah Rasulullah SAW. Ketika Halimatus Sa'diyah itu membawa Rasulullah SAW unta yang asalnya itu lemah, tua, tidak kuat, itu ketika dinaiki oleh Rasulullah langsung penuh semangat. Yang asalnya Halimatus Sa'diyah di situ, maaf ini air susunya kurang deras, setelah beliau merawat Rasulullah juga kemudian menjadi mengalir deras. Begitu juga dengan ekonomi keluarga daripada Halimatus Sa'diyah yang asalnya kesulitan, setelah bersama Rasulullah, diikuti oleh Rasulullah SAW, merawat Rasulullah SAW, itu juga penuh berkah. Di sini ada beberapa sisi kesamaan antara Nabi Isa alaihissalam dan Rasulullah Muhammad SAW. Dimanapun keduanya itu berada, selalu membawa berkah.
andai kata keanehan-keanehan dari keberkahan-keberkahan ini terus memaksa kita anggap bahwa Isa itu adalah Tuhan, ini aneh juga. Kalau memang keberkahan itu terus dianggap menjadi Tuhan, maka ada beberapa hal tentang keistimewaan. Kita lihat keistimewaan Nabi Isa alaihissalam. Beliau bisa menghidupkan orang mati. Bisa menghidupkan orang mati. Dalam sejarah Rasulullah SAW tentang pembuatan mimbar Masjid Nabawi, ini juga terdapat cerita bahwa mimbar yang akan diganti oleh mimbar yang baru yang dibuatkan oleh para sahabat, ini pelapa kurmanya menangis. Bukan hanya Nabi Muhammad SAW bukan hanya menghidupkan benda mati kemudian menjadi hidup, akan tetapi beliau bisa bicara dengan benda yang mati, dan benda ini diberi tawaran oleh Rasulullah. Ketika itu mimbar yang lama ini menangis kepada Rasulullah SAW sebagaimana anak kecil, akhirnya diberikan tawaran, kamu ingin di surga atau ingin hidup kembali dan tumbuh kembali? Akhirnya pelapa kurma ini memilih untuk di surga. Ini salah satu kesamaan antara Nabi Isa alaihissalam dan Rasulullah, yaitu sama-sama yang satu bisa menghidupkan yang mati, yang satunya bisa bicara dengan benda mati. Nah, kalau memang keistimewaan ini memaksa seseorang untuk dijadikan Tuhan, maka yang berhak untuk dipertuhankan di sini adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Andai kata, karena apa? Nabi Muhammad SAW itu memiliki mukjizat, keistimewaan yang dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya, sebagaimana Nabi Isa. Nabi Muhammad SAW juga memiliki mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman memiliki mukjizat untuk mengontrol angin. Sebagaimana ada kisah itu orang yang mau meninggal, dia ketika mau ibadah dilihat oleh sosok orang yang selalu melihat dia terus. Kemudian Nabi Sulaiman ditanya, itu siapa kok melihat saya terus? Oh, itu malaikat Israel mau mengambil nyawa. Akhirnya orang ini memohon kepada Nabi Sulaiman untuk diantarkan ke sebuah negeri. Wakilah ada yang mengatakan itu India. Setelah itu Nabi Sulaiman mengutus angin untuk membawa orang tersebut untuk ke India. Akhirnya sampai di India, nyawanya langsung diambil. Setelah itu malaikat Israel tersebut mengaku berterima kasih kepada Nabi Sulaiman, karena sebenarnya malaikat Israel juga bingung, tulisan dalam takdirnya itu harus meninggal di India, kok masih di sini. Ini salah satu mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan Rasulullah SAW juga memiliki mukjizat seperti itu. Buktinya apa? Rasulullah bisa suatu ketika ada seorang sahabat itu mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kita ini dalam keadaan kekurangan air, hewan-hewan tidak bisa minum, tanaman-tanaman dan lain sebagainya. Akhirnya Rasulullah langsung berdoa kepada Allah. Seketika itu angin datang dan membawa hujan. Kalau memang mukjizat ini, keistimewaan ini memaksa seseorang untuk diakui sebagai Tuhan, maka Nabi Muhammad SAW itu yang paling berhak untuk dijadikan sebagai Tuhan. Tapi setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta. Ternyata keistimewaan itu bukan atas kehendak nabi-nabi itu sendiri, bukan atas kehendak Isa alaihissalam, bukan atas kehendak Nabi Muhammad SAW, akan tetapi yang berkehendak adalah yang menciptakan keduanya. Siapa itu? Allah SWT. Terbukti di sini ada bahasa waja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan dia Allah SWT menjadikan saya
diberkahi dimanapun saya berada. Berarti bukan beliau yang memberikan keberkahan, tapi beliau yang diberkahi. Berarti ada sosok lain yang memberikan keberkahan, bukan dari Isa itu sendiri. Wa ausani, dan ia Tuhan berpesan kepada saya bisolati, untuk sholat, wa zakati, dan membayar zakat, madum tuhayyan, selama saya masih hidup. Nah, ini di sini timbul pertanyaan dari sebagian ahli kitab dari ayat tersebut, wa antum taquluna innahu lam yamut. Anda sebagai muslim itu menyatakan bahwa Isa alaihissalam tidak meninggal. Nah, dalam ayat Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh Isa, mereka tidak menyalib Isa, akan tetapi diserupakan. Ada sosok yang diserupakan seperti Isa alaihissalam. Berarti Isanya tidak di situ, tidak disalib, tidak dibunuh. Berarti Isanya masih selamat. Wa antum taquluna innahu lam yamut wa innahu rufi'a inda rabbih. Dan ia Isa alaihissalam diangkat di sisi Tuhannya. Nah, yang jadi pertanyaan dari para ahli kitab, fa kaifa yusalli wa yuzakki idzan? Kalau Isa alaihissalam diangkat ke langit, bagaimana dia sholat? Wong di dalam ayat Al-Quran diceritakan ia akan sholat, ia membayar zakat. Begini, ada dalam Abu Dawud, di situ diceritakan juga tentang kisah Isra dan Mi'raj, bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW itu dalam perjalanan Isra Mi'raj, beliau juga melihat, dalam hadis yang lain juga diceritakan bahwasanya diharamkan bagi bumi untuk memakan jasad para anbiya, dan para anbiya, para nabi itu dihidupkan kembali beribadah kepada Allah SWT sampai datangnya hari kiamat. Dari hal ini, nabi-nabi saja yang sudah meninggal itu dihidupkan kembali, dari hadis tersebut itu dihidupkan kembali beribadah kepada Allah. Lalu bagaimana sulitnya ketika Allah SWT mengangkat Nabi Isa, dan Nabi Isa tetap beribadah kepada Allah di sisi Allah SWT. Walaupun kita sebagai umat manusia tidak diwajibkan oleh Allah untuk mengetahui cara tersebut. Yang penting kita diberitahu oleh Allah SWT melalui kitab sucinya, wa ausani bis shalah. Tuhan berpesan kepada saya untuk mendirikan sholat. Nah, ini sebagaimana dalam sebagaimana Ibnu Katsir atau kitab-kitab yang lain menceritakan bahwa suatu saat nanti Nabi Isa akan turun, akan menghancurkan salib-salib, ya, mengangkat jizyah, tidak ada pajak lagi, semua orang harus masuk Islam, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Pada saat itulah ya, beliau memerintahkan untuk memakai syariatnya Rasulullah SAW dengan untuk mendirikan sholat dan membayar zakat. Madumtu hayyan, selama saya masih hidup. Baru ketika nanti setelah turun, setelah beberapa tahun beliau meninggal, kembali kepada Allah SWT. Ini beberapa sisi persamaan antara Nabi Isa alaihissalam dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Terkadang orang itu silau dengan keistimewaan-keistimewaan. Oh, orang ini istimewa, langsung disebut sebagai waliullah. Ada istilah keramat ya, karomah. Karomah itu keistimewaan. Oh, orang ini punya karomah, bisa jalan di atas air. Ya belum tentu dia itu waliullah. Bisa jadi digendong makhluk sebagaimana jin atau apa, berarti ya bukan tentu dia itu waliullah. Begini ya, begini. Keistimewaan yang dimiliki oleh para nabi itu tidak membuktikan beliau adalah Tuhan. Keistimewaan itu justru membuktikan bahwa mereka ini adalah utusan Tuhan. Buktinya mereka diberikan keistimewaan itu.
Kalau memang keistimewaan itu memaksa seorang nabi untuk menjadi Tuhan, maka yang lebih berat mestinya Nabi Muhammad. Toh tidak demikian. Nah, adanya keistimewaan itu bukan atas kehendak para nabi, tapi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada beberapa hal lagi. Kalau memang Isa alaihissalam itu dianggap sebagai Tuhan karena lahir tanpa ayah, ada yang lebih daripada Nabi Isa alaihissalam. Lahir tanpa ayah, tanpa ibu. Siapa itu? Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam itu langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ayah, tanpa ibu. Nah, di sini membuktikan bahwasanya ada yang lebih istimewa dari Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana Nabi Adam lahir tanpa ayah, tercipta tanpa ayah dan tanpa ibu. Ibu Hawa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam tanpa seorang ibu. Nah, ini bukti-bukti bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu bukan Tuhan. Wa ja'alani mubarakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan beliau Nabi Isa itu diberkahi, bukan memberkahi tapi diberkahi dimanapun beliau berada. Dan ia dipesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendirikan sholat. Berarti gini, kalau memang Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam itu adalah Tuhan, kenapa disuruh sujud? Masa Tuhan sujud pada dirinya sendiri? Nah, ini sebagai bukti bahwa Isa alaihissalam itu disuruh tunduk kepada yang lebih kuasa lagi daripada dia. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat itu adalah menyembah kepada Tuhan yang sebenarnya. Itu adalah salat. Dari ayat ini membuktikan bahwasanya Nabi Isa ini sujud kepada Tuhan semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini adalah pengakuan Nabi Isa sendiri yang diabadikan di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 31. Adapun mengenai kejanggalan daripada sebagian ahli kitab tentang bagaimana sholatnya Nabi Isa di langit, hal itu tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memfasilitasi tempat ibadah bagi Nabi Isa alaihissalam. Saya kira sudah cukup. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap teguh hidup dalam keimanan, perintah Allah dilaksanakan, Quran dan Sunnah menjadi pedoman, hidup pun penuh kebahagiaan, takkan merebak segala kemungkaran, takkan berjaya segala kemusyrikan, takkan meraja semua kezaliman, hidup pun penuh dengan keadilan, hukum Allah yang mengatur. Lelang dakwah lukisan Sweet Orange karya Meru Sandia, pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Lukisan Sweet Orange ini dilelang dengan harga 25 juta saja. Untuk muhsinin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin.